Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah merasa aman dan nyaman. Karena itu kita semua tentu berusaha keras untuk menjaga kesehatan, cari ketenangan, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menyakiti. Tidak ada satu orang yang mau hidup dalam penderitaan. Kalau bisa, kita akan menjauh dari situasi yang berat. Kalau bisa, kita cari jalan-jalan yang mudah. Ini wajar dan ini adalah manusia. Semua manusia berpikir dan bertindak demikian. Tetapi ketika kita melihat pada Yesus, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menghindari penderitaan. Ia justru berjalan di dalamnya dengan setia. Padahal Yesus mampu untuk menghindari. Yesus punya kuasa untuk keluar dari situasi yang penuh dengan sakit ini. Tetapi sekali lagi Yesus tidak melakukan. Dari situlah kita bisa mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar keinginan untuk aman dan nyaman, yaitu kasih. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, hari ini kita akan melihat teks
secara fisik, psikis, dan sosial. Dan ia tetap berjalan sampai akhir. Di titik inilah kita melihat satu hal yang akan terus kita ingat. Kasih Yesus adalah kasih yang memberi diri, bukan menyelamatkan diri. Pada perikop kedua, kita masuk lebih dalam. Ada kegelapan yang terjadi yang menunjukkan bahwa apa yang Yesus alami ini bukan peristiwa biasa. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ia masuk dalam pengalaman manusia yang paling dalam. Rasa sakit seolah-olah ditinggal. Namun Yesus tetap berkata Allah. Ini berarti bahwa relasi itu tidak putus. Ia tetap percaya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir baik Allah terbelah dua. Ini tanda bahwa hubungan manusia dengan Allah dibuka kembali. Dosa yang telah menutup relasi telah hilang lewat kematian Kristus. Dan pengakuan kepala pasukan Romawi menunjukkan bahwa salib telah menjangkau semua. Perempuan-perempuan yang tetap tinggal menunjukkan bahwa kesetiaan kadang hadir dalam diam. Sampai di sini kita melihat bahwa kasih Yesus adalah kasih yang tetap setia sampai akhir, bahkan dalam kegelapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari dua perikop ini kita bisa bawa pulang beberapa. Yang pertama, kasih itu tidak selalu memilih jalan yang mudah, tetapi jalan yang setia. Andaikan Yesus turun dari salib, maka semua kita tidak ada di sini. Tetapi karena Yesus tidak turun dari salib, karena Ia memilih mengasihi sampai tuntas, maka saudara-saudari dan saya ada di sini. Penderitaan sampai kematian Yesus adalah bukti kasih yang besar. Karena itu kesulitan, penderitaan, kemarahan, dan air mata kita tentu dimengerti oleh Yesus juga. Karena itu penderitaan harus tidak membuat kita jauh dari Dia. Karena Dialah yang paling mengerti dengan keadaan. Penderitaan harusnya membuat kita hidup makin melekat, makin dekat, makin sungguh dalam relasi dengan Dia. Karena sekalian penderitaannya jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, salib telah membuka jalan kita kepada Allah. Kita tidak lagi jauh. Kita bisa datang kepada Dia dengan apa adanya, dengan keseluruhan keberadaan kita, dengan kelemahan
kekurangan, juga dengan penderitaan. Jika saat ini kita sementara memikul salib darah padanya, salib telah membuka jalan kita kepada setia datang padanya, bertahan, tetap percaya, dan tidak tinggalkan. Di Jumat ini kita sekalian diingatkan bahwa Yesus tidak turun dari sana. Ia tetap tinggal, ia tetap setia. Bukan karena penderitaannya kecil, tapi karena kasihnya lebih besar. Karena itu kasih Tuhan sekalian, kasih yang sama inilah yang akan terus menolong kita menjalani hidup hari ini dalam kesulitan, dalam pergumulan, bahkan dalam kegelapan. Selama memperingati kematian Kristus, jangan sia-siakan pengorbanannya. Amin.